Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang kedua, kitab 2 Tawarik, pasal 10. Suku-suku di bagian utara memberontak. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka bertanya kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan pada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.'" Lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja. "Kembalilah kepadaku lusa." Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud."
Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja, hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi. Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab 2 Tawarik Fasal yang ke-10. Sedikit perenungan mengenai fasal ini tentang pengaruh pernikahan terhadap pendidikan anak bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja halaman 52 alinea kelima dan pena ilham ilahi roh nubuat membina anak yang bertanggung jawab halaman 5 alinea pertama, halaman 27 alinea pertama dan halaman 28 alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan, walaupun telah lama Salomo mempersiapkan pikiran Rehabeam pengganti yang dipilihnya untuk menghadapi dengan bijaksana akan krisis yang telah dinubuatkan oleh Nabi Allah, namun ia tidak berhasil menanamkan satu pengaruh yang dapat menjadi contoh demi kebaikan di dalam pikiran putranya itu yang pendidikan dasarnya terlalu dilalaikan. Dari ibunya yang orang Amon itu, Rehabeam menerima suatu cap tabiat yang goyah. Pada masa-masa ia tekun berbakti pada Allah, ia dikaruniai kemakmuran yang memadai. Tetapi ia tidak teguh dan pada akhirnya ia pasrah pada pengaruh-pengaruh kejahatan yang telah mengelilinginya sejak ia masih kecil. Di dalam kesalahan-kesalahan kehidupan dan kemurtadan terakhir Rehabeam, terbuktilah apa yang ditakutkan dari akibat perkawinan Salomo dengan para wanita penyembah berhala. Apabila pernikahan yang mempersatukan dua hati dan kehidupan dalam kasih, di mana sebuah rumah tangga didirikan, maka pemikiran yang mula-mula dari suami istri itu adalah agar supaya anak-anak yang dianugerahkan kepada rumah tangga yang baru itu dibesarkan dengan sepatutnya. Seperti pertanyaan Manoa dahulu kala, apa yang harus kami perbuat dengan anak itu? Itulah yang harus direnung-renungkan dengan sungguh-sungguh oleh para orang tua di zaman sekarang ini, sementara mereka memandang ke wajah pemberian yang indah dan tidak berdaya yang telah dipercayakan kepada pengawasan mereka. Pemerintahan orang tua harus menjadi suatu bahan pelajaran. Pekerjaan orang tua jarang dilaksanakan sebagaimana mestinya. Para orang tua, sudahkah engkau mempelajari pemerintahan orang tua agar engkau dapat dengan bijaksana mendidik kemauan dan perasaan anak-anakmu? Ajarlah ranting-ranting yang masih muda ini untuk bergantung kepada Allah. Tidaklah cukup bagimu sekedar berkata, lakukanlah ini, atau buatlah itu, dan kemudian engkau sama sekali mengabaikan dan melupakan apa yang telah engkau perintahkan, dan anak-anak pun akhirnya tidak peduli untuk melaksanakan perintahmu itu. Sediakan jalan bagi anakmu untuk menurut perintah-perintahmu dengan hati yang senang. Ajarlah ranting-ranting yang muda itu bergantung kepada Tuhan. Ajarlah mereka untuk meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam perkara-perkara yang kecil dalam kehidupan, untuk menyadari dengan sepenuhnya tugas-tugas yang kecil yang harus dilaksanakan supaya menjadi berguna di dalam rumah tangga. Jikalau kamu tidak mendidik mereka, maka ada seseorang yang mau mendidiknya. Oleh karena setan selalu menunggu-nunggu kesempatan
untuk menaburkan benih-benih lalang ke dalam hati anak-anakmu. Hadapi tugas dengan roh yang tenang dan hati yang penuh kasih. Saudariku, sudahkah Allah mempercayakan kepadamu satu tugas sebagai seorang ibu? Engkau perlu mempelajari metode yang benar dan memperoleh cara-cara untuk mendidik anak-anakmu yang masih kecil agar supaya mereka dapat memelihara jalan Tuhan. Engkau perlu untuk selalu berusaha memperoleh taraf yang tertinggi dari perkembangan pikiran dan jiwa agar engkau dapat menghadapi tugas mendidik dan melatih anak-anakmu dengan satu roh yang tenang dan satu hati yang penuh kasih, agar engkau dapat mempengaruhi mereka dengan cita-cita yang suci dan memperkembangkan di dalam diri mereka suatu kesukaan terhadap perkara-perkara yang jujur, bersih, dan suci. Sebagai seorang anak Allah yang rendah hati, belajarlah di dalam sekolah Tuhan. Belajarlah senantiasa untuk memperbaiki kesanggupanmu agar engkau dapat melaksanakan pekerjaan yang lengkap dan sempurna di dalam rumah tangga, baik oleh pengajaran dan teladan hidupmu. Mari kita renungkan ini bersama, saudaraku. Mari kita renungkan bersama, saudariku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.